semuanya, semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film tentang seorang manusia eksperimen yang sangat luar biasa. Hingga penciptanya tidak bisa mengendalikan orang tersebut. Orang itu pun pada akhirnya dicari dan hendak diprogram ulang. Dan tanpa banyak itu ya di awal, kita langsung gaskan saja ke alur ceritanya. What do you want? I want to love. Remember the pain. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seseorang bernama David yang baru saja terbangun akibat sebuah mimpi buruk. Kemudian ia segera bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Dalam perjalanannya ke sekolah, ia diantar oleh pamannya bernama Andre. Terlihat sepanjang perjalanannya itu, David terus melamun akibat mimpi buruknya yang kerap kali datang. Si paman yang melihatnya terus melamun, ia mencoba menyemangati David dengan mengatakan kalau semua mimpi buruknya itu hanya sebuah bunga tidur. Namun di sini terlihat David tidak memperdulikan ucapan pamannya itu. Don't worry, they can't last forever. Sesampainya di sekolah, ternyata ia sudah ditunggu oleh pacarnya yang bernama May. Terlihat May sangat bahagia melihat kedatangan David. Kemudian ia segera mengajak David untuk segera masuk ke dalam kelas. Saat jam pelajaran berlangsung, seorang guru yang sedang menerangkan materinya, ia harus melihat David yang terus melamun. Ia pun meminta David untuk menerangkan materi yang baru saja disampaikan. Namun siapa sangka David yang dari tadi melamun dapat menerangkan materi tersebut dengan sangat lancar dan jelas. The sixth stage revolves around intimacy versus isolation. Very good, David. Guru tersebut pun tentu sangat kagum atas kecerdasan David. Namun tak berselang lama, beberapa orang dengan pakaian perang dan senjata lengkap datang menghampiri mereka. Sontak hal itu membuat para murid menjadi histeris ketakutan. Orang-orang bersenjata itu lalu menyuruh para murid lain untuk menunduk. Kemudian salah satu dari mereka memaksa sang guru untuk menunjukkan yang mana seseorang bernama David. Which one? Setelah mengetahuinya, mereka langsung menyuruh para murid dan guru di sana untuk segera keluar kecuali David. Namun David yang merasa terganggu, ia tiba-tiba berhalusinasi seperti dalam mimpi buruknya semalam. Ia mendengar sebuah bisikan yang mengatakan satu kata, yaitu bunuh. Seketika itu juga David seperti orang yang kerasukan dan dengan mudahnya ia dapat melumpuhkan mereka semua. Setelah semua orang bersenjata lengkap itu tewas di tangannya, ia tiba-tiba mendapatkan kembali kesadarannya. Melihat banyak jasad yang bergeletakan, ia pun merasa syok dan memutuskan untuk berlari keluar. Di sisi lain, komplotan orang yang bersenjata yang menunggu mereka di luar memutuskan untuk masuk dan mengecek sendiri keadaannya. Sesampainya di dalam, mereka melihat si guru yang sedang berdiri di sana. Lalu mereka menghampiri dan menyamar sebagai pihak berwenang. Mereka mencoba menggali informasi mengenai David. Si guru yang percaya kalau mereka adalah pihak berwenang, ia pun mengatakan jika saat ini David tinggal bersama pamannya. He's an uncle who lives with him. An uncle? Setelah mengetahui hal itu, salah satu dari mereka pergi keluar dan memberitahu semuanya kepada bos mereka yang sudah menunggu di dalam mobil. Ia mengatakan kalau prajurit pertama yang ia kirim semuanya sudah tewas di tangan David. Collins, just do what I've told you to do. Stick to the plan. Mendengar hal itu, bos mereka pun pergi ke suatu tempat untuk menyampaikannya lagi kepada bos besar mereka bernama Shiro. Shiro yang mengetahui kalau prajurit biasa yang ia kirim dengan mudahnya dikalahkan oleh David, ia menyuruh asistennya itu untuk mengirim prajurit hasil eksperimen agar bisa menangkap David. 現場へ向かいましょうか。すぐに報告してくれ。了解しました。 Terungkap fakta kalau ternyata David ini adalah manusia eksperimen mereka yang gagal. Dan Shiro ingin menangkap David untuk diprogram ulang agar mau mematuhi setiap perintahnya.
Mendengar hal itu, asistennya pun mengiyahkannya. Di sisi lain, David yang masih dalam keadaan syok, ia menemui pamannya yang saat itu sedang berada di supermarket. Saat mereka bertemu, David langsung menceritakan semua kejadian yang barusan ia alami. Terlihat pamannya yang mendengar hal itu tampak tidak terkejut dan seolah-olah sudah mengetahui semuanya. Lalu si paman mengajak David untuk segera pulang ke rumahnya. Namun di tengah jalan, mereka dihadang oleh 4 orang tadi yang berhasil melacak mereka. Pamannya di sini meminta David untuk pergi ke rumah dan mengambil barang yang sudah ia simpan di balik lukisan yang digantung di dinding. Sementara ia akan mencoba menahan mereka walaupun cuma sesaat. It's gonna be all right. Now run! Kemudian saat David hendak pergi, tiba-tiba pamannya sudah berhasil ditangkap oleh orang-orang yang mengejar David. Dengan menahan kesedihannya, David mencoba untuk pergi mengikuti semua perintah pamannya. Sesampainya di rumah, David langsung mengambil barang yang tersimpan di balik lukisan. Rupanya barang itu adalah obat penenang untuk dirinya. Dan terlihat juga sebuah amplop yang dibuat pamannya untuk David. Dengan tergesa-gesa, David memasukkan semua barang itu ke dalam tasnya. Saat David hendak keluar, tiba-tiba seseorang masuk yang langsung menyerang David. Ternyata ia adalah salah satu manusia eksperimen yang ditugaskan Shiro untuk menghabisi David. Tepat ketika David terpojok, ia seperti kerasukan yang membuat kekuatannya langsung aktif kembali. Pada akhirnya ia bisa mengimbangi orang itu dan pertarungan 2 manusia eksperimen pun tak terhindarkan. Setelah pertarungan yang sangat panjang, akhirnya David berhasil menghabisinya. Seperti biasa, setelah mengalahkan orang yang membuatnya terancam, kekuatan David pun kembali menghilang. Setelah itu, David pun pergi dari sana. Namun tepat setelah David pergi, salah satu dari 4 orang eksperimen yang sudah menangkap pamannya datang kembali ke rumah David. Ia melihat manusia eksperimen yang dikirim bosnya sudah tewas di sana. Di rumah David, ia menemukan sebuah foto pacar David, yaitu May. Ia pun langsung bergegas ke rumah May untuk menangkapnya. Lalu adegan kembali ke David. Ia mengirim pesan kepada May agar ia dapat bertemu kembali di sebuah taman. May yang dari awal sudah gelisah karena kekacauan yang terjadi di sekolahnya, ia pun sangat senang ketika mendapatkan pesan tersebut dari David. Tanpa banyak itu lagi, May pun langsung pergi ke taman. Dalam perjalanannya, ia tidak menyadari kalau dirinya sudah diikuti sekelompok orang. Dalam perjalanannya ke taman, terlihat David yang sambil membuka amplop yang dibuat pamannya untuk dirinya. Ternyata amplop itu adalah rekaman pamannya yang mengatakan kalau ia bukanlah paman kandung David. Tapi ia merupakan salah satu orang yang terlibat dalam penelitian yang melibatkan David. Pamannya juga meminta maaf kepada David karena telah membuatnya menjadi bagian bahan eksperimen. Sekelompok itu yang mengetahui mereka akan bertemu di sebuah taman, langsung mengirim 3 orang manusia eksperimen untuk menangkap David. Singkat cerita, May yang sudah melihat David di seberang taman, ia pun segera memanggilnya. Namun ternyata salah satu manusia eksperimen membuntuti David dari belakang. Untungnya David segera sadar kalau ada seseorang yang membuntutinya. Ia pun berhasil menghindar sekaligus melarikan diri bersama May. Para kelompok tersebut yang melihat David kabur lewat kamera CCTV, ia menginstruksikan para manusia eksperimennya untuk mengepung David. Saat dalam pelariannya, tiba-tiba May Soledad. Hal itu membuat mereka berhasil dikejar oleh salah satu manusia eksperimen. Tanpa belas kasih, manusia eksperimen itu langsung menyerang David.
Dalam keadaan terdesak, tiba-tiba David kembali seperti orang kesurupan. Terlihat ia dapat kembali mengungguli lawannya itu. Tak berselang lama, dua manusia eksperimen lain datang dan langsung menyerang David juga. Namun seperti biasa, David yang terdesak, ia selalu kembali kesurupan hingga akhirnya ia dapat mengalahkan mereka semua. Mei yang melihat kekuatan David yang sangat luar biasa langsung berteriak untuk menyadarkan David. Di waktu yang sama, Shiro yang baru saja mengetahui kalau ketiga manusia eksperimennya berhasil dihabisi oleh David, ia meminta asistennya untuk mengantarkan dirinya ke tempat penelitian manusia eksperimen. Sementara itu, di tempat eksperimen terlihat mereka sedang menguji coba manusia eksperimen lainnya. Bos besar Shiro yang baru saja tiba di sana, ia langsung disambut oleh kepala eksperimen. Di sini Shiro langsung bertanya apakah ada manusia eksperimen yang lebih kuat dari hasil sebelumnya. Sang kepala eksperimen yang mendengar pertanyaan dari bosnya, ia mengatakan kalau dirinya baru saja menguji hasil manusia eksperimen baru yang pastinya jauh lebih kuat. Ia juga berani menjamin kalau hasil eksperimennya ini sudah pasti bisa mengalahkan David. Mendengar hal itu, bos Shiro pun memuji kepala eksperimen tersebut. Of course. You didn't feel the need. Malam harinya terlihat David dan Mei yang sedang bersembunyi di sebuah gedung kosong. Mei yang melihat David terus merasa syok, ia mencoba menenangkannya dan mengatakan kalau semua akan baik-baik saja. Hal itu ternyata membuat David sedikit lebih tenang dan stabil. Namun tiba-tiba mereka diserang, dan Mei harus tewas di depan matanya. Beberapa saat kemudian, David yang baru sadar dari pingsannya, ia sudah berada di ruang eksperimen, tepat di hadapan pamannya yang sudah babak belur. Tak berselang lama, kepala eksperimen datang dan langsung menembak pamannya di hadapan David. Sebelum pergi, sang kepala eksperimen mengatakan kepada David kalau dirinya akan diprogram ulang dan semua ingatannya akan dihapus. Tak lama setelah itu, beberapa orang datang untuk memulai proses program ulang David. Saat program ulang berlangsung, tiba-tiba David berada di alam bawah sadarnya. Saat ini, David dihadapkan dengan perwujudan kekuatan dirinya, yaitu kekuatan yang selama ini selalu menolongnya ketika dalam keadaan terdesak. Perwujudan kekuatannya itu mengatakan kalau David harus menerima dirinya sepenuh hati. Dengan cara itulah, maka kekuatan David akan berada di titik didih dan bisa dikendalikan. Ia juga bisa membalaskan dendam kematian Mei dan pamannya dengan kekuatan ini. David yang ingin membalas kematian orang-orang yang dicintainya tentu menerima kekuatan itu tanpa ragu sedikit pun. Setelah itu, David pun tersadar dari pingsannya. Ia segera menghabisi satu persatu orang-orang yang ada di sana tanpa kesulitan.
Bahkan ketika bertemu dengan manusia eksperimen terkuat pun David dapat mengalahkannya. Di sisi lain, bos besar Shiro diam-diam merasa kecewa kepada kepala eksperimen. Karena kepala eksperimen tersebut tidak memberitahunya ketika melakukan uji coba penelitiannya. Bos besar Shiro langsung meminta asistennya untuk meledakkan tempat tersebut. Mendengar permintaan dari bosnya itu, asisten pun langsung mengiyakannya. Ia juga mengirim sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan kalau kekuatan sejati David telah bangkit saat ini. Dan di akhir cerita terlihat David yang berhasil keluar dari tempat tersebut tepat sebelum kebakaran itu terjadi. Kemudian film pun tamat. Gimana? Mau lanjutannya? Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga terhibur dengan konten ala kadarnya ini. Saya pamit undur diri. Salam hangat buat keluarga di rumah dari Hampura Film.